Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Senang banget nih Kak Adi pagi hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik melalui channel YouTube GPIB Karisma dalam rangka ibadah hari Minggu Pelkat PA. Nah adik-adik, karena kita mau ibadah, apa ya yang harus disiapkan? Ya, betul sekali, Alkitab. Lalu, ya alat tulis, buku anak Tuhan, oh ya kolektenya betul, terus hati pastinya ya adik-adik ya. Iya, kalau sudah siap semuanya, yuk sama-sama kita duduk yang manis, gak ada yang jalan-jalan lagi. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdiri. Yuk berdiri semua. Kita mau bernyanyi sama-sama dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Karena lagunya gembira, kita harus senyum ya, pakai gerakan ya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami badan yang sehat, tubuh yang kuat, serta pagi yang indah, sehingga kami boleh dapat beribadah kembali dalam ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak GPIB Karisma. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak yang akan bertugas dan melayani. Juga Tuhan berkati kami semua agar mau duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah hari ini. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian lagi dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat.
Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 26 ayat 1-3 yang berjudul Doa Mohon Dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Selamat pagi adik-adik. Mari kita membuka Alkitab kita, Kitab Perjanjian Baru, Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Kalau sudah ketemu adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu semuanya Tuhan, biarlah kami diurapi oleh kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu
yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kakak berharap semuanya baik dan sehat ya. Kita ketemu lagi dalam ibadah IMPA. Hari ini 31 Oktober 2021 ya. Kita mau belajar hari ini dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 dan kita mau belajar tentang jemaat Efesus, apa yang telah mereka lakukan ya. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku adalah pemenang iman ya. Nah, adik-adik tahu apa yang adik-adik baca tadi? Di kitab Wahyu 2 ayat 1 di sana mengatakan bahwa Yesus memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nih kakak tunjukkan gambarnya di samping. Yesus memegang 7 bintang dan berjalan di antara kaki dian emas. Ini mengartikan, melambangkan bahwa Kristus yang senantiasa peduli kepada kita dan memperhatikan keadaan umatnya. Adik-adik tahu bahwa jemaat di Efesus itu dulunya itu selalu melakukan firman Tuhan dengan baik. Namun di sini dibahas ya di ayat 2 dan 3 bahwa di Efesus itu orangnya menjadi tidak sabar. Nah, terhadap orang-orang yang jahat, bahkan mereka menjalankan siasat gerejawi terhadap anggota jemaat yang sesat. Bahkan juga jemaat di Efesus menolak pengajar palsu yang memperkenalkan dirinya sebagai rasul dan nabi. Nah, kita lihat gambarnya, inilah kota Efesus ya. Kota Efesus yang dulunya itu megah besar ya, sekarang tinggal puing-puingnya saja. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari sini. Nah, di Wahyu 4 dikatakan ada pertentangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di Efesus. Karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula dan melupakan bagaimana Allah telah menuntun mereka di masa lalu, sehingga hubungan dengan Allah menjadi renggang. Nah, ini yang terjadi di Efesus. Mereka lupa ya dengan ajaran mula-mula tentang kasih ya dan sebagainya, sehingga mereka mengikuti ajaran-ajaran sesat. Ini yang tidak dikehendaki Yesus. Oleh sebab itu kita hari ini belajar. Dan di ayat 5 ada nasihat dari Yesus. Di sana dikatakan untuk jemaat di Efesus agar segera bertobat dan melakukan lagi apa yang semula mereka lakukan. Jika tidak, akan datang kepadamu dan
Yesus akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau mereka tidak bertobat. Nah, itulah. Di dalam Wahyu 7 yang terakhir ada janji Yesus kepada jemaat di Efesus adalah barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus atau Taman Eden, ya. Ini gambarnya bahwa di tengah-tengah taman itu ada buah, ya. Nah, ini tamannya subur, banyak pohon kehidupan di sana, buah-buahan, dan juga kita lihat binatang-binatangnya. Orang yang berada di taman ini merasa nyaman. Nah, kakak akan ulas tentang jemaat di Efesus. Tadi kakak ulas tentang firman-Nya, ya. Nah, adik-adik, melalui kitab Wahyu dijelaskan bahwa jemaat Efesus diajak untuk bertobat, yaitu sungguh-sungguh berpaling untuk melakukan yang lebih baik sesuai kehendak Allah. Jika tidak bertobat, maka Allah akan menolak mereka sebagai persekutuan umat. Aduh, ngeri adik-adik ya, kalau kita tidak bertobat, kita ditolak Allah. Kita bukan menjadi bagian kerajaan Allah, ya. Nah, bahkan di ayat 7 dan 8 di sana diingatkan, bagi mereka yang tetap setia berada pada kasih semula akan disebut sebagai pemenang dan akan mendapat kehidupan kekal. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, kita mengikuti lomba. Tentunya setiap kita mengikuti lomba, kita berharap kita menjadi pemenang, agar kita memperoleh sebuah hadiah, yaitu sebuah piala. Inilah harapan-harapan kita ketika kita mengikuti lomba. Demikian juga yang diharapkan. Lomba sebagai pemenang iman, karena kita telah kembali kepada ajaran-ajaran Tuhan dan terhindar dari ajaran-ajaran sesat, ya. Nah, kita mau lihat adik-adik, kita diingatkan hari ini harus belajar. Belajar mengetahui tindakan-tindakan Allah yang dikehendaki oleh Allah. Di mana kita harus belajar? Kita belajarnya melalui Alkitab. Alkitab itu diberikan kepada kita, tujuannya bukan untuk disimpan. Tujuannya untuk dibaca dan direnungkan. Ketika kita mulai membaca, kita akan mengerti, kita akan tahu tindakan-tindakan, aturan-aturan yang ada di dalam firman Tuhan yang dapat kita pelajari di sana. Nah, adik-adik, harapan kakak, adik-adik tetap rajin mengikuti kegiatan IMPA setiap hari Minggu. Jangan adik-adik tertarik dengan cerita-cerita atau film-film yang ada sehingga melupakan Tuhan. Kalau adik-adik melupakan Tuhan, nanti adik-adik sama seperti jemaat di Efesus yang tadinya rajin, ya, terus lupa dengan Tuhan sehingga hubungannya renggang dengan Tuhan, ya. Nah, adik-adik juga berani menolak ketika diajak teman di hari Minggu, ketika waktunya adik-adik IMPA, adik-adik didatangin teman. Ayo main. Adik-adik milih teman atau milih Tuhan? Tentunya adik-adik milih Tuhan, ya. Jadi adik-adik mengikuti IMPA bersama kakak-kakak. Walaupun adik-adik harus ibadahnya melalui YouTube, ya. Nah, adik-adik,
hari ini adalah hari ulang tahun GPIB. Ada yang tahu keberapa ya adik-adik? Iya, ke-73. Sebagai anak-anak GPIB, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah setia menjaga gereja kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara kita selalu belajar setia melakukan kehendak Tuhan Yesus. Sehingga kita senantiasa menjadi pemenang iman bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak ada sedikit video yang akan kakak tayangkan. Nah, adik-adik coba lihat, ini pemenang kehidupan judulnya. Kita diuji emosinya ya. Kemudian kita diuji kebaikannya. Kita bisa lihat karena sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu perilaku apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Kita tahu yang ada di dalam diri kita yang bisa kita lakukan. Mari adik-adik kita saksikan video tayangan ini, cuplikan walaupun hanya sedikit tapi sangat bermakna. Pemenang kehidupan. Suatu hari, ada dua orang sahabat bernama Joko dan Tony sedang berjalan santai di pinggiran kota. Mereka melihat ada sebuah lapak yang menjual banyak buku-buku dan majalah. Lalu mereka menghampirinya. Joko yang tertarik dengan sebuah buku yang dipajang di lapak tersebut langsung bertanya pada si penjual. Bu, berapakah harga buku ini? Si penjual buku pun berkata dengan nada ketus. 50.000. Joko terkejut dan langsung terdiam mendengar nada ketus ini. Diam-diam hatinya menjadi kesal. Ia tidak menduga akan mendapat pelayanan yang begitu buruk dari penjual tersebut. Namun berbeda dengan Tony. Dia masih bisa menikmati layanan dari sang penjual yang tidak ramah itu dan tetap bersikap sopan kepada penjual tersebut. Akhirnya setelah selesai membeli buku, mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Joko segera membahas si penjual buku yang ketus tadi. Penjual buku macam apa itu? Taruhan, pasti nggak ada yang mau beli bukunya kalau sikapnya sama pembeli kayak gitu. Heran, Ton, kok kamu masih bisa sih bersikap sopan sama dia? Orang kayak gitu nggak pantas dibaikin gitu. Tony tertawa dan menjawab. Iya, memang tadi aku juga merasa dia ketus. Tapi ya biarkan saja, mungkin dia ada masalah. Bisa jadi anaknya bandel atau orang tuanya sakit. Kita kan tidak tahu. Yang penting aku tidak mengizinkan dia mengatur caraku dalam bertindak. Kitalah penentu dalam sikap kita, bukan orang lain. Joko yang masih merasa kesal terhadap sikap si penjual, lalu berkata lagi. Tapi kan dia sudah melayani kita dengan sangat buruk. Tony menjawab. Yaitu masalah dia, kawan. Dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk, dan lain-lainnya. Toh, itu nggak ada kaitannya dengan kita, bukan? Kalau kita sampai terpengaruh dan membalas dengan sikap yang buruk juga, berarti kita membiarkan dia mengatur hidup kita. Joko mendengar penjelasan sahabatnya itu dengan terdiam. Wah, aku nggak menyangka temanku Tony ini bijaksana banget. Betul juga ya kawan, seharusnya kita tidak ikut terpengaruh, apalagi membalasnya dengan perlakuan yang sama. Seringkali sikap kita mudah terpengaruh oleh tindakan orang lain kepada kita. Jika mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Untuk berbuat baik pun, kita menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu. Dalam hidup ini, jadilah pemenang kehidupan yang selalu memegang kendali atas hidup dan sikap Anda sendiri. Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil walaupun telah menjadi besar, dan yang tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.
Nah, adik-adik sudah melihat tayangan videonya kan? Bagaimana dua sahabat ini sangat berbeda perilakunya. Sahabat yang satu sungguh sangat sabar ketika dia membeli buku, kemudian dia menanyakan harga, dia dibalas dengan jawaban yang keras ataupun kurang enak didengar. Namun tetap sabar. Yang satu mengatakan, "Mengapa kamu demikian?" Ya, inilah kehidupan. Oleh sebab itu, kakak ingin menanyakan pada adik-adik, cara kita untuk menjadi pemenang, kita harus memiliki perilaku yang disukai Tuhan. Karena kita harus menjadi teladan, ya. Nah, apakah kalian tahu perilaku yang ada di dalam diri kalian yang disukai oleh Tuhan? Seperti tayangan video tadi, dia sabar, ya. Dia baik, dia perhatian, ya, terhadap temannya. Itu salah satunya. Nah, kalau dalam diri kalian apa? Yang bisa menjawab adik-adik semua, ya. Masing-masing memiliki kelebihan di dalam hidup, ya. Kemudian perilaku yang bagaimana yang disukai Tuhan? Apa yang suka ganggu adik atau yang suka cubit-cubit adik? Begitu? Tidak ya. Jadi perilaku yang disukai Tuhan, kita suka menolong, kita peduli pada orang lain, dan masih banyak lagi, ya. Nah, kita dapat melakukan perilaku yang disukai Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa ya? Yang paling disukai Tuhan, pasti ya baca firman, memuji Tuhan, berdoa. Itu yang paling disukai Tuhan. Nah, adik-adik, ini ada aktivitas buat adik-adik. Untuk anak TK Prateka mewarnai gambar. Kemudian untuk anak kecil, dia menolong teman menemukan jalan, ya, mencari jalan. Kemudian di situ menuliskan cara menjadi pemenang bersama Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan, ya? Kemudian untuk anak tanggung, aktivitasnya menuliskan 2 perilaku yang disukai oleh Allah. Karena dia mau jadi pemenang iman, dia mau menuliskan 2 perilaku yang baik ini di dalam hati, bentuk hati, ya. Di dalam hati itu kalian tuliskan. Nah, sampai di sini firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar dari jemaat-Mu di Efesus, di mana dulu mereka selalu mengenal Tuhan. Mereka selalu berbuat baik. Namun tiba-tiba mereka berubah karena ada pengajar-pengajar palsu yang mereka menyatakan dirinya sebagai seorang rasul atau nabi. Dan akhirnya mereka berbalik, karena kalau mereka tidak kembali pada Tuhan, mereka tidak bertobat, kaki Dian itu akan diambil. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau mengajar kami untuk selalu setia. Kami memiliki perilaku yang menjadi teladan, ya. Kami boleh mau menjadi anak yang baik, yang suka menolong orang tua, yang selalu jujur di dalam tugas-tugas sekolah, yang selalu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kami mohon ampun Tuhan untuk salah dan dosa kami yang telah kami lakukan, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Inilah kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
yang luar biasa. Nah adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama merespon firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan dosaku ditebus. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik, seperti biasa, boleh dititipkan ke Mama Papa terlebih dahulu. Nanti Mama dan Papa yang akan membawanya ke gereja. Sampai kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, yuk kita mau mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami pada pagi hari ini sudah boleh mengumpulkan persembahan yang adalah berkat dari Tuhan juga. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Juga ya Tuhan, berkati persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Happy yay yay yay, happy yay yay yay. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yay yay yay, happy yay yay yay. Aku senang jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menjaga aku dalam tidur semalam. Tuhan, sekarang aku ingin berdoa untuk aku ulangan nanti. Berkatilah supaya aku dapat mengerjakannya dengan baik dan jujur dan bisa mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, Ibu Guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami untuk ibadah pagi ini. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sertai kami, orang tua kami, dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini saya makan, berkati makanan ini semoga menjadi berkat dalam tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat kita mendapat makanan yang berkaitan betul di diri Tuhan. Haleluya. Amin. Sus, sekarang aku mau makan Tuhan, berkati aku agar makanan aku bisa menjadi kesehatan untuk tubuh aku.
kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya Tuhan, haleluya, amin. Dari berah. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah jaga saya sampai sekarang. Sekarang saya akan tidur. Tuhan berarti selama saya tidur, Tuhan berarti agar saya bisa mendapat renungannya saat mimpi indah dan besok bangun pagi dengan badan segar. Tuhan juga berkati selama saya tidur agar rumah saya tidak dirampok atau terjadi apapun di lingkungan saya. Terima kasih Tuhan, inilah doa saya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria nomor 203, Berkumandang Suara. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Erna dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1-7, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan atas kasih karunia yang Tuhan berikan sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga boleh berlakuan dan bertindak seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Kami boleh tekun untuk melakukan firman-Mu dengan rajin berdoa, mengikuti ibadah hari Minggu, pelayan anak ya Bapa. Dan kami boleh dengar-dengaran kepada orang tua kami, guru-guru kami, dan kakak layan ya Bapa. Biarlah kami selalu Bapa tuntun dalam setiap tingkah kami ya Bapa. Ampuni segala kesalahan yang kami perbuat.
Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Bapa berkati bangsa dan negara kami, agar bangsa negara kami boleh dalam keadaan damai dan tentram. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan staf-staf dari tingkat pusat hingga tingkat daerah ya Bapak. Berkati mereka, beri hikmat kebijaksanaan pada mereka ya Bapak. Dan juga Bapak Presiden dalam memimpin bangsa Indonesia ini ya Bapak, diberikan hikmat dan kesabaran sehingga Bapak Presiden boleh membawa bangsa negara ini menjadi lebih baik ya Bapak. Dan situasi pandemik ini Bapak, kiranya Bapak Presiden dan staf-staf yang terlibat boleh memberikan yang terbaik dalam solusi penyelesaian di masa-masa pandemik ini ya Bapak. Dan kami sebagai anak-anak juga boleh mengikuti prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami boleh menjaga jarak, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan ya Bapak. Sehingga kami juga boleh ikut berpartisipasi untuk menekan penularan COVID-19 ini ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa bagi gereja kami ya Bapak. Dan gereja yang dimanapun berada ya Bapak. Biarlah boleh melayani, memberikan kesaksian dan pelayanan. Sehingga firman-Mu boleh diberitakan. Kami juga mau berdoa bagi pendeta Martinus Tetelepta, Ibu Pendeta Pauline Kaloh Gedungan, para presbiter, staf kantor, koster, pasapam yang melakukan pelayanan dalam gereja kami ya Bapak. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan ya Bapa dalam lakukan pelayanan. Sehingga pelayanan ini boleh disampaikan bagi kami semua ya Bapa. Dan juga bagi kakak pelayan. Bapa berkati mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan juga bagi mereka. Agar boleh mereka memberikan pelayanan bagi kami anak-anak. Bapa, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami ya Bapa, guru-guru kami. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam mendidik kami ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang menderita kekurangan, sakit penyakit, bencana alam. Kiranya mereka boleh diberi kesehatan, kesabaran, dan selalu mengandalkan kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit. Kira Bapa boleh sembuhkan mereka, agar mereka di minggu-minggu yang akan datang boleh diberi kesehatan dan mengikuti IMPA bersama kami. Kiranya doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa